Valentino Cipta Channel kembali lagi untuk kalian semua. Kita bicara tentang hajatan bola Eropa. Gimana guys, begadang-begadang kalian apalagi dilanjut Copa. Sekarang kita sudah sampai di hari break karena Sabtu baru lanjut lagi untuk partai 16 besar. Dan tentu saja bagaimana tim jagoan kalian, apakah masih aman? Karena tim unggulan kayaknya belum ada yang gugur ya. Yang ada hanya hasil-hasil yang cukup mengejutkan saja. Dan kita coba sekarang otak-atik menurut gue siapa-siapa saja nanti yang akan bisa lolos. Dan menurut kalian juga setuju atau enggak ya. By the way, jangan lupa tulis di kolom komen tim jagoan kalian siapa supaya gue bisa tahu juga. Nih hari Sabtu kita mulai dengan pertandingan Italia menghadapi Swiss. Dan di minggu dini harinya ada Jerman berhadapan dengan Denmark. Menurut gue walaupun mungkin bisa sampai dengan extra time, tapi ini menurut gue Italia yang akan tetap menang menghadapi Swiss. Ada catatan juga Swiss waktu itu bisa menghadang Prancis ya, tapi kalau melihat dari apa yang ditampilkan Italia sekarang ini ya menunjukkan Italia yang sesungguhnya tidak meyakinkan, tetapi mereka punya kemampuan untuk memenangkan pertandingan bagaimanapun caranya. Kecuali ketika menghadapi Spanyol, tapi ketika menghadapi Swiss, negara yang tidak ada di atas mereka levelnya, gue pikir mereka tahu bagaimana cara mengalahkan Swiss. Dan kalau kita lihat Spalletti memang masih kebingungan di lini depan, tetapi dengan apa yang ditampilkan oleh gelandang mereka dan khususnya kalau mereka ketinggalan dulu, malah mereka bisa bermain jauh lebih bagus. Jadi menurut gua Italia akan lolos. Lanjut lagi ke bagannya. Kalau kita lihat dari bagannya, kalau bukan dilihat dari pertandingannya, itu ada Inggris lawan apa sih itu? Serbia apa Slovakia itu? Inggris lawan apa sih itu? Itu Slovakia. Oke, Inggris Slovakia, Inggris selalu di Slovakia benar. Inggris selalu dikritik, Inggris selalu diprotes, ya memang jelek mainnya. Tapi menurut gua ini babak knockout, ini sesuatu yang berbeda. Menurut gua Inggris tetap bisa menang. Dan menjadi momentum bagi Southgate untuk membuktikan bahwa apakah pilihannya tetap dengan TAA atau juga Gallagher bersama dengan Declan Rice, Bukayo Saka. Yang jelas Foden udah pulang karena dia ada urusan masalah keluarga katanya. Jadi menarik nanti siapa yang akan menempati posisi Foden. Apakah Palmer diberikan kesempatan ataukah Gordon diberikan kesempatan. Terus kemudian juga yang di tengah itu Maino apakah dipercaya atau tidak. Jadi kalau menurut gua memang Palmer harus diberikan kesempatan sih. Saya sama si Gordon itu gitu. Masalah di tengah kalau dia butuh ruang pemain-pemain lari cepat umpan jauh ada TAA. Tapi kalau butuh yang memang rapet ya bisa Declan Rice sama si Maino ya menurut gua gitu. Tapi nggak Gallagher juga gitu, dia bingung juga gua mengalir. Terus kalau emang Kane juga lagi buntu menurut gua Tuni tuh perlu dicoba atau si Watkins juga. Tapi Watkins kemarin juga kurang bagus sih mainnya. But anyway menurut gua masih lolos. Lanjut. Sehingga nanti Italia akan ketemu Inggris. Lalu di atasnya Turki sama Austria ya. Ya kan? Turki Austria itu kan. Nah ini tricky ya karena Austria ternyata kuat banget. Turki militan. Jadi kalau menurut gue tactical lebih ke Turki lebih ke Austria sebenarnya. Tapi pemain-pemain yang punya nama yang cukup di klub-klub besar ya Turki. Nah kemarin kita lihat ya menit terakhir dia lawan Ceko akhirnya bisa dapat melalui gol yang gol hafalan itu. Tapi gue di sini melihat kelihatannya Austria yang lolos nih. Ya, gue melihat Austria, baru Belanda Rumania. Ini juga menurut gue Belanda malah dapat keberuntungan ya ketika dia tidak dalam bracket sebelah kiri. Malah ketemu sama Rumania, menurut gue Rumania gak konsisten, menang, kalah, seri. Jadi ini kesempatan besar buat Belanda untuk bisa bangkit
dan bisa meraih kemenangan. Minimal akhirnya mereka nanti akan ketemu. Lihat deh, Belanda beruntung banget nih kalau emang ini di atas kertas ya. Belanda ketemu Rumania nih. Belanda terus ketemu Austria lagi dong. Ya kan? Ketemu Austria lagi, di situ dia harus revenge. Ya kan? Baru dia ketemu di semifinal antara Italia dengan Inggris. Nah, ini juga revenge-nya di Piala Eropa 2022 yang diselenggarakan kemarin kan? 2021 yang harusnya 2020. Ini gue kayaknya gue Inggris ya. Jadi Inggris Belanda di semifinal. Sementara di sisi kiri Spanyol Georgia, cukuplah Georgia sampai di sini. Spanyol begitu konsisten. Jerman Denmark, Jerman juga dengan gaya seperti yang gue bilang kayak Itali. Dia bisa main meyakinkan, dia bisa main tidak meyakinkan, tapi they know how to win the game. Apalagi ini turnamen, sehingga nanti Jerman lawan Spanyol. Portugal lawan apa ini? Nah, Portugal lawan Slovenia juga, ini juga menurut gue milik Portugal, apalagi udah kalah kemarin, jadi waktu kalahnya udah beres. Tinggal memang Ronaldo ini memang dilema ya, dia memang masih dibutuhkan supaya lawan berkonsentrasi sama dia, atau justru dia yang malah membuat pemain-pemainnya sendiri harus ngoperin ke dia gitu. Tapi menurut gua dia harus tetap dimainin dulu, apalagi lawannya yang seperti ini. Tapi Martinez gak boleh ragu untuk mengganti dia kalau memang akhirnya taktikalnya mentok. Jadi tapi tetap Portugal yang lolos menurut gue. Nah, ini Prancis Belgia, dua tim yang tidak meyakinkan dari babak awal. Cuma melihat konflik internal kemarin Belgia juga nongol lagi. Gue pikir sekarang Belgia lagi-lagi ya akan tersingkir menghadapi Prancis yang belum nemu-nemu juga ritme sebenarnya. Tapi once again they have more experience than Belgium. Jadi di sini juga momentum tim-tim yang punya mental dan pengalaman di turnamen-turnamen besar, bagaimana cara mereka bisa memenangkan pertandingan. Jadi menurut gua di sini Belgia juga akan takluk menghadapi Belgia. Jadi Prancis akan menghadapi Portugal. Kemudian Jerman akan menghadapi Spanyol. Nah, Jerman, Spanyol, Portugal, Prancis. Gila tuh emang bracket kiri. Makanya gue bilang Belanda tuh beruntung juga tuh ya. Nah, agak gelap gue yang kiri untuk memprediksi siapa yang ke semifinal. Tapi kalau gue yang kanan bilang Belanda, Inggris. Bagaimana dengan kalian guys? Gue kayaknya kok Jerman ya. Jerman bakal lawan Prancis di semifinal. Jadi Jerman, Prancis, Belanda, Inggris. Ini gue bukan subjektif ya, tapi lo lihat deh. Gue jadi curiga kemarin Belanda di peringkat ketiga. Apa udah tahu ini lawannya ya? Masa Rumania, Austria, Turki, lo lihat. Dia nggak ketemu Itali, dia nggak ketemu Inggris, dia nggak ketemu Prancis, Belgia, dia nggak ketemu Portugal, dia nggak ketemu Jerman, dia nggak ketemu Spanyol. Jadi ada maksud di balik Belanda kemarin kayaknya. Kalah sama Austria lo, lihat dong, ya nggak sih? Malah ketemunya di sini coba. Hebat juga tim analisnya Belanda ya. Anyway, jangan lupa nonton di Jebret Media ya. Nanti hari Sabtu kita mulai lagi live reaction. Udah berapa menit? Tapi itu prediksi gua, gimana dengan prediksi kalian? Kalian coba saja dan kalian lihat apakah nanti benar atau enggak. Nanti gua akan, oh iya, bagi gua golnya, ntar lah, Delisio segala macam lah kita bahas ya. Sampai ketemu lagi di Valentino Jebret berikutnya.